Bapak dan Ibu semua, Alhamdulillah bertepatan dengan hari Ahad 23 November 2025 ya. Perusahaan Base Corporation eh, resmi ya meluncing produk terbaru yang produk yang ke-10 di produk pertanian yaitu Mega Brilliant pupuk NPK triple 18. Nah, Bapak dan Ibu semua nanti akan kita bahas apa itu pupuk NPK, kemudian apa bedanya dengan pupuk-pupuk mikro ataupun pemenah tanah nanti akan kita detailkan. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua ya, bahwa Base Corporation melalui program Brilian ini memang fokus bagaimana caranya setiap petani mampu meningkatkan kualitas hasil, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena apapun yang dikerjakan oleh para petani, outputnya adalah mereka menginginkan hasil yang optimal, kemudian mendapatkan benefit keuntungan dari biaya produksi yang sangat rendah. Nah, ini sudah saya hitung-hitung, ternyata produk Mega Brilliant ini dengan join satu paket FO saja sudah bisa untuk 1 hektar, ya terutama yang spraynya nanti ya. Nah, kita akan bahas dulu ya Bapak Ibu semua. Kita harus mengenal dulu ya apa itu definisi pupuk. Karena saya amati ya rata-rata mitra Brilliant Beast ini ya tidak semuanya backgroundnya pertanian. Tapi paling tidak yang saya mengikuti program Zoom training ini bisa mengenal apa sih pupuk itu ya. Nah, para ahli menyimpulkan atau mendefinisikan bahwa pupuk itu adalah bahan yang mengandung unsur hara, baik yang organik. Nah, definisi organik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup atau yang bahan alami, ya. Kemudian maupun kimia anorganik, yaitu yang bersumber dari bukan bahan alami atau bukan dari makhluk hidup. Nah, itu namanya anorganik namanya ya, yang diberikan pada tanaman atau tanah untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi targetnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, di beberapa materi sebelumnya, karena memang waktu saya kuliah dulu, ada ilmu yang memang sangat mendasar, yaitu ilmu tanah, pupuk, dan pemupukan. Yang tiga ini kalau kita kuasai, insya Allah kita bisa tanpa harus kuliah pun menjadi pendamping dan pemberi solusi buat para petani. Nah, itulah definisi pupuk. Ya, jadi untuk saat ini para ahli menyimpulkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal setiap tanaman, ya baik itu dipenuhi dari bahan organik atau pupuk organik maupun anorganik, itu tidak ada masalah. Tapi di sini ada garis bawah bahwa produk tersebut harus ramah lingkungan. Ya, nah maka kita akan membahas detailnya sebelum kita melakukan Mega Brilliant. Dari jenis kandungan pun pupuk itu ada yang jenis kategori tunggal, yaitu salah satunya urea, SP36, KCL. Apa definisi pupuk tunggal? Yaitu pupuk yang dalam satu kemasan terdiri dari hanya satu unsur saja, namanya pupuk tunggal. Ya, urea unsurnya nitrogen saja, SP36 unsurnya fosfor atau P25 saja, KCl unsurnya hanya kalium saja. Nah, ada lagi pupuk majemuk. Kalau pupuk majemuk itu minimal dalam satu kemasan itu ada dua, ya, ada dua kandungan. Misalkan MKP monokalium fosfat, kemudian ada lagi KNO3 ya kalium nitrat. Nah, itu adalah salah satu pupuk di luaran yang kategorinya majemuk atau majemuk lengkap ada NPK-nya ya nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, kemudian berdasarkan sumber tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita mengenal produk Mega Brilliant ini, kita sedang tidak memperdebatkan, mencari friksi, wah ini organik, wah ini kimia, ini organik. Tidak seperti itu. Karena kebutuhan nutrisi setiap tanaman, baik itu dipenuhi dari unsur organik maupun anorganik, itu dua-duanya bisa meningkatkan kualitas hasil. Tapi yang garis bawahi yang sekarang disorot para ahli itu adalah bagaimana caranya kita lebih menerapkan konsep keramahan lingkungan. Makanya keunggulan produk base farming itu ada 5. Produknya ramah lingkungan, kalau digunakan bisa mendapatkan efisiensi biaya, efektivitas peningkatan hasil, ya. Kemudian berikutnya ada peluang usaha. Nah itu praktis dan ada peluang usaha. Nah itulah keunggulan-keunggulan yang ada di produk base farming terutama ya. Nah kemudian ada lagi berdasarkan bentuk. Ada yang padat, padat itu ada yang granul, ada yang powder ya, ada yang briquette seperti eco farming ya, kemudian ada yang pupuk cair berupa liquid. Nah, di Base Corporation untuk pupuk itu tidak ada yang berupa cairan ya. Nah, itu jenis bentuk. Karena berdasarkan unsur hara, ada hara makro primer terpisah, ada hara makro, ada hara mikro ya, trace elemen. Jadi Bapak Ibu semua kalau mendengar istilah TET itu adalah hara mikro ya. Trace elemen ada 7 kandungannya. Kemudian
dari kandungan berdasarkan unsur hara ini, maka kita sudah mulai mengenal. Karena secara prinsip ya tadi materi sebelumnya di materi tentang agrosawit sebelumnya itu materi dasar yang Bapak Ibu tanpa harus kuliah insya Allah bisa closing. Karena apapun jenis tanahnya itu diarahkan bisa menggunakan produk agrosawit ya. Seperti materi kemarin ya, ini ada hubungannya yang sekarang. Nah sekarang ada istilah pemupukan. Kalau pemupukan itu adalah prosesnya, yaitu proses pemberian tambahan unsur hara atau nutrisi ke dalam tanah yang sering kita sebut soil application atau langsung ke bagian daun atau disebut dengan foliar spray application. Jadi ada dua nutrisi jaringan tanaman melalui aplikasi ke tanah, mau ditanam, ditabur, dikocor, itu namanya soil application. Ataupun yang disemprot ke daun, mata mulut daun, yaitu foliar spray application. Nah, kemudian baik jenis organik maupun anorganik. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal tanaman agar tumbuhan subur, sehat, dan berproduksi secara optimal. Dari hara makroprimernya ada NPK, dari hara makrosekunernya ada kalsium, magnesium, dan sulfur, dan ada hara mikro, trace elemennya, ada mangan, molibdenum, boron, cufrum, ferum, zinc, dan klor. Nah inilah nutrisi lengkap untuk tanaman. Nanti akan kita analogikan ya seperti apa hidangan ya. Kalau dalam makan itu kalau ada kekurangan unsur hara atau kekurangan katakanlah cita rasa saja yang dikategorikan sebagai kandungan hara mikro, makanan pun kurang kurang enak. Maka nanti ada satu kesatuan yang harus terpenuhi persyaratan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nah, kemudian tujuan utama dari pemupukan itu yang paling utama adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi kalau ada pupuk yang malah menghambat kesuburan tanah, itu jangan digunakan. Ya, sedikit singgung sedikit ya. Sekarang sedang ramai Bapak Ibu semua ya. Jadi makan bergizi gratis ini, Kepala Badan Gizi Nasional menyinggung bahwa penyebab daripada keracunan salah satunya adalah unsur nitrogen pada urea yang digunakan, yang diaplikasikan ke tanaman sayuran, kemudian di situ ada residu. Sehingga ketika dimasak mungkin tidak optimal dan sebenarnya banyak faktor juga ya. Sehingga menyebabkan banyak yang keracunan. Itu pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu semua ya, ini pro dan kontra. Makanya banyak petani yang tidak terima, apalagi yang petani yang tergabung dalam asosiasi. Kita diberikan subsidi oleh pupuk kok disalahkan gitu kan. Nah, tapi fakta yang sebenarnya, ya itulah faktanya yang memang seperti itu. Di dalam pupuk kimia organik yang hubungannya tadi eh, yang menyebabkan tidak subur ke dalam tanah, itulah yang menjadi banyak masalah yang sedang kita soroti sekarang. Nah, kemudian menyediakan nutrisi tanaman itu target tujuan pemupukan. Mengoptimalkan pertumbuhan tanaman itu target utama juga. Meningkatkan kuantitas hasil panen, mengganti unsur hara yang hilang karena terjadinya soil nutrient depletion yang mengarah pada soil degradation. Hilangnya unsur yang hilang tadi, maka harus diadakanlah pemupukan dan meningkatkan imunitas tanaman. Nah, inilah materi ya tentang ini. Nah, sering saya tampilkan ini dulu. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita punya pupuk kategori organik, jadi organik itu sering disebut pupuk yang lengkap. Baik hara makroprimer NPK-nya tersedia, hara makrosekunernya tersedia, dan hara mikrotranselemennya tersedia. Cuma yang jadi masalah porsi nasinya, kalau bahan organik itu pasti sedikit. Ya, saya kaji saja urin ternak saja, yang paling tinggi itulah urin kelinci dewasa 2,77% nitrogennya berupa senyawa nitrat. Ya, nah jadi bagaimana caranya? Kalau kita melihat hidangan nasi Padang ini, katakanlah ya, supaya mudah diingat, di sini ada porsi terbanyak, yaitu adalah nasi. Nah, porsi terbanyak nasi ini, itu harus terpenuhi secara ideal sumber karbohidratnya ini kalau di hidangan makanan yang kita makan. Kalau di pertanian, itu sama halnya dengan hara makro primer. Makanya, kenapa Base Corporation ini baru mengeluarkan pupuk NPK sekarang yang berimbang, yang triple 18 tadi ya. Karena tadi, untuk memperkuat brandingnya best farming. Karena rata-rata yang ditanya oleh petani itu berapa NPK-nya, berapa NPK-nya. Sekarang sudah tidak bisa ngomong lagi berapa NPK-nya, sudah jelas. Triple 18. Ya, yang memang di pasaran jarang. Jadi pupuk NPK itu dibutuhkan dalam jumlah besar untuk setiap komoditas tanaman. Kalau kurang, konsekuensinya pertumbuhannya lambat. Meskipun haranya lengkap gitu ya. Nah, kemudian di sini ada faktor pendukung. Ada dagingnya ataupun rendang, ya ayam kalionya,
kemudian daun singkong, perkedel. Nah, itulah yang sering kita sebut dengan hara makrosekunder. Ya, hara makrosekunder itu dibutuhkan. Sama halnya kalau kita mengkonsumsi nasi saja, sebakul katakanlah, tanpa ada lauk pauk sebagai hara makrosekunder dan tanpa ada hara mikro, cita rasa, tidak akan nyaman juga, tidak akan enak. Maka ini satu kesatuan. Nah, hara mikro inilah yang dibutuhkan. Makanya banyak mitra PTBS laporan, Pak, saya nanam padi di pesisir pantai, kok hasilnya kurang bagus? Ya itu namanya keracunan, salinitas tinggi, kadar garam yang tinggi. Padahal toleransinya itu 2 desisimen per liter, tidak boleh lebih. Nah, maka di sini hara mikro itu sebagai cita rasa. Sama halnya nasi Padang ini, ketika dilihat tuh enak nih, menggairahkan, meningkatkan nafsu makan. Ternyata garamnya kebanyakan, ya tidak nyaman juga, tidak enak ya dikonsumsi karena hara mikro atau trace elemen itu dibutuhkan dalam jumlah kecil, kalau kebanyakan bisa overdosis. Nah, inilah Bapak dan Ibu semua dari materi ini mudah-mudahan bisa diingat. Ternyata syarat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal itu adalah sama seperti halnya kita mengkonsumsi nasi Padang ini yang lengkap semuanya. Ada sumber karbohidrat, kemudian sumber-sumber protein dari teman nasinya ini, kemudian ada cita rasa ya. Nah, kemudian tadi ya, nutrisi bisa masuk ke dalam jaringan tanaman melalui 2 pintu. Pintu pertama adalah melalui foliar spray. Disemprot ke daun, di stomata mulut daun bagian bawah, waktunya pun terbatas sampai jam 10 pagi saja. Kalau di atas jam 10 pagi, penyemprotan sudah tidak ideal karena stomata sudah tertutup. Adanya waktu jam biofotosintesis. Kemudian ada yang kedua, yaitu soil application. Aplikasi pemupukan melalui ditanam atau ditugal, kemudian ditabur ataupun dikocor, dilarutkan dengan air, disiramkan ke media perakaran. Dua-duanya pun boleh. Ya, karena nutrisi itu tadi bisa masuk dalam jaringan tanaman melalui 2 pintu utama tadi ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita kenalkan bahwa produk ini bisa untuk komunitas apa saja. Nah, saya kenalkan dulu. Di dalam dunia pertanian, para ahli sudah menyimpulkan, mengklasifikasikan bahwa ada pengelompokan tanaman pertanian. Yang pertama ada tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Tanaman pangan adalah sumber karbohidrat utama sebagai bahan pokok yang memang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi kalau singkong dijadikan nasi, nasi singkong ataupun oyek kalau bahasa Sundanya, kemudian jagung dijadikan nasi jagung, sego jagung, kemudian tepung sagu dijadikan papeda, itu masuk ke tanaman pangan semua. Yang penting posisinya hampir sama dengan nasi sebagai sumber karbohidrat, itu masuk ke tanaman pangan. Tapi kalau tanaman palawija, definisinya adalah komoditas pertanian yang kedua setelah padi dan jagung atau bahan pokok kedua. Jadi kalau singkongnya hanya dibuat kue ataupun makanan olahan ya, kemudian itu masuknya ke palawija, yaitu pola pendem, cirinya adalah umbi-umbian kacang-kacangan, itu masuknya ke palawija. Ya, kacang-kacangan terkenal ada kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai, itu adalah palawija. Jadi zamannya Pak Harto dulu sampai sekarang palawija tidak pernah berubah. Ya, 3 umbi tadi, singkong, tasu, ubi jalar, kemudian kacangnya kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, kemudian hortikultura. Nah, kalau hortikultura definisinya adalah komoditas pertanian, sayuran berupa daun, sayuran berupa buah, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan, dan tanaman hias. Itu masuk ke hortikultura, paling luas hortikultura itu. Makanya hortikultura lebih mengarah ke gambler, perjudian, ya. Jadi petani nanam cabai sekarang biaya tidak sedikit, di atas 25 juta. Ketika panen ada yang tahu petani nanti harganya berapa? Tidak ada yang tahu. Makanya komunitas gambler. Nah, hadirnya Base Corporation melalui program Brilliant Bees ini adalah salah satu pembelaan buat para petani. Kalaupun mau menanam cabai, silahkan tanam, proteksi tanamannya dengan produk base farming, dan di situ tidak akan terlalu dirugikan kalau misalkan harganya anjlok, karena biaya produksinya sangat terjangkau. Ya. Kemudian tanaman perkebunan, ciri dari tanaman perkebunan, hasil panennya tidak biasa langsung dikonsumsi, harus diolah dulu. Jadi setiap komoditas pertanian yang ketika panen, kemudian harus diolah dulu, itulah ciri dari komoditas perkebunan. Ya, ada kopi, sawit, pala, cengkeh, vanili. Kemudian yang kelima adalah tanaman kehutanan. Nah, tanaman kehutanan ini adalah eh, tanaman yang diperuntukkan untuk reboisasi, ya, kemudian kayunya dibuat lognya untuk industri mebler dan lain-lain, ya. Ini tanaman kehutanan. Nah, semua produk base farming bisa digunakan untuk kelima komoditas ini. Kemudian para ahli menyimpulkan lagi, dari 5 ini dibagi menjadi 2, yaitu tanaman semusim berumur pendek dan tanaman keras berbuah tahunan. Ya, nah ini paling tidak harus kita kenal dulu nih.
Jadi kalau cabai, wah ini bukan tanaman pangan, cabai itu tanaman hortikultura ya, sayuran daun, sayuran buah, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan dan tanaman hias ya. Nah, kemudian ini syarat-syarat yang sering kita sampaikan materi ini ya. Jadi produk based farming ini bisa optimal hasilnya kalau terpenuhi syarat yang 13 ini. Ada benih dan bibit, kesesuaian bahan organik, C organik ini ada kompos, pupuk kandang, carbon tillage, biochar ya. Sinar matahari pun harus ideal dalam penyinaran tergantung jenis tanamannya. Tanaman C4 kah, tanaman CAM kah, tanaman C3, itu istilah-istilah yang membutuhkan cahaya matahari ya. Kemudian teknologi mikrobanya, pH tanahnya, sampai dipanen pasca panen. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ini terpenuhi semua, maka hasil akan optimal ya. Kemudian yang paling utama, Bapak Ibu semua, jam siklus tanaman yang sering kita sampaikan ya, bahwa ini harus kita ketahui selama 24 jam ahli pertanian ya, salah satu tim konservasi farming ada di belakang layar, beliau menyimpulkan bahwa selama 24 jam tanaman atau tumbuhan itu kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama jam istirahat 19.30 sampai 4.30, yang tidak boleh ada pemanenan, tidak boleh ada pemupukan karena tanaman sedang mengarah kepada istirahat. Ya, kemudian jam kedua persiapan biofotosintesis 4.30 sampai 9.30 adalah waktu persiapan tanaman akan memanfaatkan sinar matahari untuk melangsungkan biofotosintesis yang nanti persamaan rumus kimianya adalah C6H12O6 sebagai pati atau karbohidrat, 6O2 oksigen yang dikembalikan ke atmosfer, dan 6H2O air yang dikembalikan melalui tanaman, penguapan melalui tanaman yang ada di tanah. Itu pun disebut evapotranspirasi dalam proses biofotosintesis. Nah, di jam biofotosintesis ini yang direkomendasikan adalah aplikasi produk based farming, mau aplikasi soil application maupun foliar spray semprot ke daun. Yang tidak boleh di jam kedua ini adalah pemanenan. Ingat, jangan sampai ada pemanenan di jam fotosintesis. Makanya banyak petani yang rugi karena tidak tahu ilmunya, panen di jam fotosintesis, panen padi misalkan, di situ ada pengurangan, akan kehilangan 15-20%. Nah, jam ketiga distribusi hasil biofotosintesis. Nah, jam keempat inilah 14.30 sampai 19.30 waktu terbaik untuk pemanenan. Ya, ini ilmu ini bukan untuk diperdebatkan. Wah, saya tidak percaya. Ya silahkan. Ini untuk dilaksanakan. Makanya banyak beberapa mitra yang saya dampingi, Pak, saya membuktikan Pak yang Bapak sampaikan. Saya panen di pagi hari ya, di jam fotosintesis, panen padi volume karungnya 50 kg dengan panen padi di sore hari volume karungnya 50 kg. Benar Pak, kata Bapak, yang panen di sore hari bobotnya bertambah lebih berat ya, karena hasil biofotosintesis sudah tersimpan semua di dalam biji, berumbi dan buah. Nah, ini pun sama harus kita pahami dulu ya. Kemudian faktor-faktor kegagalan setelah aplikasi produk based farming, karena tadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ada hubungannya dengan apa? Human error. Ingat, dosis pemupukan ada kekurangan, pertumbuhan tidak optimal. Terlalu berlebih, tidak efisien, dan overdosis bisa menjadikan masalah. Maka harus tepat dosisnya. Kemudian produk difermentasi. Nah, produk kita ini best farming sudah tidak ada lagi cara-cara fermentasi, termasuk eco farming. Cukup dipotong satu tub dibagi dua untuk tanah, masukkan ke dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki 17 liter. Kemudian aplikasi untuk 1000 meter persegi, H-1 pun boleh. Aplikasi ke tanaman 1/10 tub eco farming, lalu dalam 1 liter masukkan ke dalam tangki, semua semprotkan foliar spray. Nah, seperti itu saja. Dan kemudian produk based farming dicampur dengan pestisida. Ya, itu paling tidak boleh. Nah, faktor eksternalnya harus kita ketahui dulu, jenis tanahnya, pH tanahnya. pH tanah untuk pertanian itu tidak boleh lebih dari 7,5 ya. Kemudian ketersediaan airnya, faktor cuacanya, faktor hama penyakit tanaman, dan faktor gulma. Nah, ini harus kita pahami juga. Oke, nah sekarang kita kenalkan tentang produk pupuk Mega Brilliant. Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang hidangan tadi, bahwa pupuk Mega Brilliant inilah hidangan yang cukup lengkap. Kemudian saya kenalkan dulu, di Base Corporation atau di program Brilliant Base ini nanti ada 2 varian pupuk Mega Brilliant tipe 18. Yang pertama adalah kemasan 1 kg, yang kedua adalah kemasan 10 kg. Nah, apa bedanya? Masih banyak yang bertanya karena memang belum mendapatkan edukasi. Nah, sekarang insya Allah sedang direkam, nanti bisa dipelajari ya. Nah, intinya mau yang 10 kg ataupun yang 1 kg itu sama-sama pupuk yang untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunan secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas berhubungan dengan residu yang ada pada hasil panen, kuantitas seiring dengan jumlah tonase yang dihasilkan dalam luasan 1 hektar. Ya, nah ini
1 kilo dan 10 kilo. Nanti kita detailkan ya ininya. Nah, kemudian dari segala legalitas pupuk ini, jadi Bapak Ibu semua kalau di situ melihat kok ini ada CVNPK yaitu produsennya. Tapi tetap produk ini distributor tunggalnya adalah PT Bandung Eco Synergy Teknologi. Dan produk ini dijual melalui sistem, tidak ada di marketplace. Ya, ingat ya, agro sawit saja sekarang yang omsetnya kalau kita lihat sudah di atas 45 kontainer per bulan. Ya, masih ada orang yang niat tidak baik untuk memasukkan, dijual di bawah harga 250.000. Nah itu banyak karena ciri produk bagus itu pasti ada pemalsuan. Nah produk ini bisa keluar, bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua melalui sistem, ya sistem dari kantor pusat ataupun regionalnya sudah ditunjuk oleh perusahaan. Nah kemudian nomor pendaftarannya sudah jelas 0303 2025 765. Apa artinya? Jadi nomor pendaftaran itu ada 4. 01 itu adalah pupuk anorganik, 02 pupuk organik, 03 adalah pupuk hayati, yang keempat pemenah tanah. Nah ini kategori pupuk anorganik. Tapi pupuk anorganik yang insya Allah ramah lingkungan karena tidak menyisakan residu di tanah, di tanaman maupun di hasil panen. Karena ini ada teknologi water soluble yang mampu terurai di dalam tanah dan mampu diserap jauh lebih cepat dibanding pupuk konvensional. NPB adalah nomor pendaftaran barang, ini pun sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan ya. Jadi ini adalah legalitasnya sudah jelas, izinnya sudah ada di bulan Agustus kemarin, cuman momennya di launching di Grand Success Seminar di tanggal 23 November 2025. Distributor tunggal PT Bandung Eco Synergy Teknologi Bandung Jawa Barat. Kemudian ada lagi Bapak Ibu semua, nah sekarang definisi. Pak, sebetulnya apa sih pupuk Mega Brilliant tipe 18 dan apa istilah premium fertilizer? Nah, Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan, istilah premium fertilizer, kalau Bapak dan Ibu searching di AI ataupun di Google atau di mana saja, jadi premium fertilizer adalah pupuk yang diformulasikan dengan formula tertentu, tentunya ini pasti berbeda dengan yang konvensional. Dan intinya adalah untuk, ataupun di dalamnya ada teknologi untuk membantu proses, ya baik percepatan vegetatif maupun generatif, yang ujungnya akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan. Itu definisi pupuk premium fertilizer. Kemudian NPK Mega Brilliant tipe 18 adalah pupuk majemuk makro dan mikro. Ya, jadi kalau ada definisi pupuk majemuk makro dan mikro artinya apa? Yaitu pupuk yang di dalam satu kemasan lebih dari 2 unsur. Ada nitrogen fosfor kaliumnya, ada magnesium oksidanya, ada hara mikro esensialnya, ada pembenah tanah, ada asam amino, sudah cukup lengkap. Karena narasinya ini hampir sama dengan agrosawit. Yang membedakan adalah formulasinya ini triple 18. Ya, nanti akan kita detailkan lagi. Nah, kemudian di sini dengan komposisi hara makro yang seimbang, jadi kalau ada istilah pupuk NPK berimbang itu, hara makro berupa NPK-nya itu seimbang, 18, 18, 18, namanya itu hara makro yang seimbang. Ya, kemudian berbentuk powder atau tepung dan mudah larut di dalam air, yaitu ada teknologi water soluble. Nah, teknologi water soluble itu saya, Bapak Ibu semua ya, sama seperti agrosawit. Saya kalau diminta oleh tim, ya tim siapa saja karena semua jaringan itu saya bantu semua. Apalagi ada pengusaha-pengusaha sawit yang membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail. Kadang saya suka diundang untuk membantu closing karena memang tugas saya adalah yang membantu itu. Intinya pupuk kita ini adalah pupuk teknologi water soluble ini untuk produk yang sejenis berupa NPK itu belum begitu banyak. Apalagi kemasannya yang 10 kilo itu jarang. Maka seperti agrosawit dengan teknologi water soluble, kemudian di situ berupa NPK, ada hara makro sekunder, hara mikro, pemenah tanah dan asam amino. Itulah yang menyebabkan produk kita ini ya menjadi ketagihan dalam sisi positif para pemilik kebun sawit. Karena apa? Harganya terjangkau, proses penyerapannya cepat karena teknologi water soluble. Kemudian yang paling utama ya pupuk kita ini dengan premium fertilizer yang satu tingkatan di atas pupuk-pupuk konvensional, termasuk pupuk Mega Brilliant ini. Ya, Nah, kemudian sehingga mudah diaplikasikan, bisa sebagai pupuk dasar. Apa arti pupuk dasar? Pupuk yang diaplikasikan sebelum tanaman itu ditanam. Ya, dikasihkan pupuk dasar mau ditugal ataupun mau ditabur di bedengan kemudian ditutup lagi, itu namanya pupuk dasar. Pupuk yang diaplikasikan sebelum tanaman itu ditanam. Jadi di masa pratanam. Kemudian ada pupuk lanjutan. Nah, pupuk lanjutan itu mulai dari 5 atau 7 hari setelah tanam
Yang 1 kilo bisa dispray melalui foliar spray, yang 10 kilo bisa ditabur, dikocor, ataupun ditanam atau ditugal. Nah itu ya, dengan cara ditabur, ditanam, dikocor, atau melalui foliar spray disemprot ke daun. Itulah pupuk ya yang nanti spesifikasinya kita pecah. Yang 1 kilo wajib diaplikasi semprot ke daun, yang 10 kilo wajib diaplikasikan melalui soil application atau aplikasi ke tanah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Dari segi kandungan ya ini hampir sama narasinya. Jadi saya terjemahkan membuat slide ini dari kemasan yang memang dikirim dari produsen. Jadi kandungan pupuk NPK Mega Brilliant ini yang pertama mengandung unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan tanaman. Jadi hidangan nasi padangnya itu sudah lengkap semua ternyata. Ada hara makroprimer NPK, hara makrosekunder kalsium, magnesium, dan sulfur, dan 7 hara mikrotrace elemen. Mangan, molibdenum, boron, klor, ya, zinc, kemudian ferum, kemudian klor, ya itu sudah cukup lengkap semua. Jadi jenis makrosekundernya berupa magnesium oksida, MgO namanya. Nah, kenapa Pak tidak menggunakan dolomit di dalamnya, kalsium, magnesium karbonat? Ya tidak bisa. Karena pupuk itu kalau didominasi oleh hara makrosekunder, seperti kalsium dan magnesium lebih mendominasi, nanti unsur hara yang lainnya bisa terikat. Nah, ini formula yang seperti ini dibutuhkan kecerdasan. Jangan sampai pupuk itu saling menghambat. Makanya banyak petani punya tanaman dipupuk, pertumbuhannya kok tidak sesuai karena tadi ya mencampur adukan tidak tahu itu bersifat basa atau asam. Kemudian, nah kalau ini adalah pupuk yang memang sudah cukup lengkap dan mudah diserap oleh tanaman secara nutrisi tadi yang sudah hidangan yang cukup lengkap tadi, maka nanti ke depan saya menyarankan ini nanti ada aplikasi tunggal supaya kita bisa membedakan dengan produk base farming lainnya ya. Kemudian di sini ada asam amino. Nah, asam amino adalah bagian tersederhana dari protein untuk recovery perbaikan sel tanaman ya, kemudian untuk mempercepat proses pertumbuhan. Nah, pembenah tanah ini adalah untuk memanfaatkan berbagai residu kimia anorganik yang ada di tanah sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Itulah teknologi pembenah tanah. Hampir sama ini narasinya dengan produk agrosawit. Cuman bedanya tadi kandungan triple 18-nya. Kalau agrosawit 12632 untuk booster pembangunan pembuahan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa keunggulannya? Keunggulannya ada 6. Ya. Keunggulannya ada 5. Ya. Yang pertama, pupuk NPK Mega Brilliant ini di dalam kemasan itu tertera ada yang namanya standar nasional Indonesia. Nah, bagi Bapak dan Ibu semua yang masih bingung, apa sih fungsi standar nasional Indonesia pada pupuk? Nah, jadi ini adalah upaya dari pemerintah untuk memproteksi konsumen atau para petani supaya produk tersebut konstan, tidak berubah sesuai dengan apa yang diajukan kepada Kementerian Pertanian ketika awal. Kalau ini pupuk judulnya NPK 18 tidak boleh kurang dari 18. Kalau kurang sanksinya bisa dicopot izinnya dan akhirnya tidak boleh beroperasi lagi. Makanya seperti agrosawit, alhamdulillah setiap 3 bulan kita cek ternyata tidak pernah kurang. Bahkan untuk saat ini omset semakin meningkat. Nah, cuman nanti untuk tanaman semusim nanti arahnya pakai ini ya yang berumur pendek ya. Nah, kemudian SNI-nya sudah jelas karena SNI ini ya informasi dari produsen satu nomor yang sama karena satu perusahaan ya. Jadi dipantau terus oleh pemerintah. Ini adalah SNI-nya 2803 2012. Kemudian ada titik LS kemudian Pro 583 1197. Ini kode daripada SNI yang diberikan dari lembaga yang berwenang. Yang kedua, faster absorption-nya sama juga, penyerapan 2 kali lebih cepat. Maka Bapak Ibu semua kalau ingin mengujikan produk agrosol atau Mega Brilliant, silakan ambil 1 sendok makan, larutkan dalam 200 ml air, kocek secara homogen, 2 jam 3 jam bening semua. Apa artinya? Pupuk tersebut larut semua dalam air. Jadi inilah teknologi yang disebut dengan water soluble itu ketika tanah ya tidak mengandung yang namanya kadar air yang ada dalam tanah atau di udara, pupuk ini mudah diserap karena salah satu ada moisture content ya yang bisa mengikat air sehingga nutrisi yang berupa larutan karena meristem perakan itu bisa menyerap pupuk itu harus berupa larutan, harus ada campuran dengan air yang ada di tanah ya yang tadi bisa diikat tadi baru diserap. Kalau geluntungan itu tidak bisa diserap. Ya, nah itu. Kemudian more cost efektif ini berhubungan efisien dan efektivitas, penghematan biaya dan ketepatan untuk peningkatan hasil produksi pertanian.
Kemudian complete nutrient supply ini berhubungan dengan nutrisi lengkap. Tadi hidangan nasi Padang semua sudah lengkap ada di sini semua. Ya, kemudian satisfaction garansi ini yang membedakan. Jadi Bapak Ibu semua, kemarin alhamdulillah saya pun ada diminta ya untuk closing 15.000 yang punya hektar lahan agrinas dan meminta kejelasan tentang produk agrosawit. Saya kalau menceritakan tidak lama-lama 15 menit saja, insya Allah pasti belanja. Di Jakarta, karena anak buahnya Pak Prabowo, saya sampaikan apa yang menjadi daya tarik? Salah satunya satisfaction garansi. Satisfaction garansi, garansi kepuasan ini adalah garansi yang diberikan dari perusahaan kepada siapa saja kalau produk ini tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada respon untuk tanaman sama sekali, duit balik semua. Nah, itu yang menyebabkan produk kita ini, wah ini berani banget. Karena kita tadi sudah diuji 20 tahun yang lalu, sama seperti agrosawit. Ya, nah produk ini pun bukan produk baru, yang sudah diujikan juga. Ya, cuman kalau namanya Mega Brilliant ya, karena memang sudah dipasarkan melalui sistem pemasaran base corporation. Tapi inilah 5 keunggulan yang harus kita pahami. Ya, apa artinya satisfaction garansi? Garansi kepuasan. Kalau tidak puas duit balik lagi. Nah itu harus kita omongkan. Ya, dengan catatan tadi kualitasnya harus konstan ya di SNI tidak boleh kurang dari TP18 ini. Itu ya. Nah kemudian ada lagi apa manfaat pupuk NPK Mega Brilliant? Nah, ini saya terjemahkan dari tulisan berbahasa Inggris lah supaya mudah dipahami ya. Yang pertama, dapat diaplikasikan pada semua komoditas tanaman. Jadi jangan bertanya lagi, komoditas tanaman apa saja Pak? Tadi, tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, bisa semuanya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada retensi. Retensi itu kemampuan pupuk ini menahan air supaya tidak terjadi porositas yang langsung tembus ke tanah bagian bawah, tapi nanti diikat dulu oleh pupuk ini. Ya, retensi air yang efisien. Makanya nanti daerah segitu kalau sudah dipupuk nanti akan lembab terus. Ya. Kemudian peningkatan penyerapan nutrisi. Nah, kemampuan penyerapan nutrisi di dalam tanah itu berbeda-beda, tergantung tadi apakah ada unsur aluminium atau ferrum yang mengikat unsur-unsur yang utama dalam pupuk. Nah, kalau ini adalah membantu proses penyerapan nutrisi, ada teknologi pemenang tanah tadi. Kemudian mengurangi resistensi, kemudian yang paling utama memperbaiki struktur tanah. Nah, produk kita ini insya Allah tidak akan merusak tanah, tapi bisa menyuburkan tanah karena ada teknologi pembenah tanah. Memperpanjang musim tanam. Nah, intinya supaya kita bisa terus, petani bisa menanam terus, ya. Kemudian meningkatkan kualitas hasil panen, dan yang paling utama produk kita adalah narasi yang seperti kita sering sampaikan adalah eco-friendly, ini berhubungan dengan produk ramah lingkungan. Jadi meskipun ini izinnya organik, bukan berarti pupuk ini menakutkan, bukan. Karena produk ini mudah larut diserap oleh tanaman dan tidak menyisakan berbagai residu baik di tanah, di tanaman maupun di hasil panen. Ya, kemudian ada lagi di sini. Nah, ada 2 jenis varian produk Mega Brilliant ini. Ada yang kemasan 1 kilo, ada yang kemasan 10 kilo. Kemasan 1 kilo, ini peruntukannya bisa semua sebetulnya. Cuman kita tampilkan di sini aja komoditasnya adalah untuk komoditas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Pak, tanaman kehutanan bisa nggak? Bisa di masa pembibitan. Kalau baru replanting, baru reboisasi bisa ditanam, bisa-bisa juga tidak ada masalah. Cuman memang peruntukannya ini adalah yang utama adalah tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Karena hortikultura pun dibagi dua, ada tanaman semusim dan tanaman keras. Jadi durian, manggis, rambutan, mangga, lengkeng itu masuk hortikultura karena tanaman buah-buahan ya. Jadi tanaman hortikultura ya, sayuran berupa daun, ada kemangi, sawi, selada, sayuran berupa buah, terong, tomat, ya, kemudian cabai, kemudian buah-buahan semusim, semangka, melon, buah-buahan tahunan, durian, mangga, manggis, ya, mangga dan lain-lain. Kemudian ada tanaman hias. Nah, jadi ini bisa untuk semua. Kemudian kemasan 1 kilo ini idealnya untuk tanaman yang membutuhkan penyerapan nutrisi yang cepat melalui sistem foliar spray, disemprot ke daun. Ya, jadi 1 kilogram ini bisa direkomendasikan, bisa semprot ke daun melalui foliar spray, bisa dikocor dan juga bisa ditabur. Silahkan mau menggunakan yang mana. Ya, ini rekomendasi dari produsen. Ya, intinya produk ini bisa disemprot melalui foliar spray, bisa dikocor, salah satu soil application tadi, kemudian dan bisa ditabur. Pak, kalau di apa namanya ditanam seperti slow release bisa ya, kurang efisien karena produk ini kan kecil, 1 PV-nya ini 1
1 kilogram ya. Nah, kemudian di sini bisa juga ya, selain melalui aplikasi penyemprotan pada daun, bisa juga sebagai nutrisi hidroponik. Nah, ini sudah dikaji juga. Jadi kalau dulu ada pertanyaan, Pak, ini produk best farming bisa nggak untuk hidroponik? Nah, kalau ini sudah dipastikan bisa. Kemudian atau melalui sistem vertigasi, irigasi melalui selang ya, apa namanya? Selang-selang irigasi, mau irigasi tetes, irigasi sprinkle atau apapun saja, itu namanya sistem vertigasi. Jadi bisa karena nutrisinya cukup cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan hara makroprimer, hara makrosekunder dan trace elemen serta ada asam amino dan pemenah tanah. Jadi cukup lengkap. Ini yang satu kilo. Nah, banyak yang bertanya, Pak, bagaimana cara aplikasinya? Jadi dari produsen menyampaikan bahwa dosis yang varian 1 kilo ini adalah 2 gram maksimal 5 gram per liter air. Nah, bagaimana maksudnya, Pak? Jadi kalau saya mau nyemprot nih, punya tangki 15 liter. Kalau di situ dosisnya 2 gram, berarti 2 gram dikali 15 liter, berarti 30 gram per tangki 15 liter. Ya jelas kalau 15 liter nyampe nggak 1000, ya kisarannya 500 sampai 1000 meter persegi. Pak, tangki saya 17 liter. Ya boleh, 2 gram dikali 17, 34 gram per aplikasinya. Kemudian dikocor, nah kalau kocor dosisnya harus banyak, yaitu 100 gram per liter air. Nah contoh, misalkan saya punya tanaman durian, ya durian. Nah durian ini katakanlah masih TBM, belum menghasilkan, katakanlah umur 3 atau 4 tahun. Nah kita mau kocor tanaman tersebut dengan dosis 10 gram. Nah sekarang mau diberi berapa liter? Misalkan 10 liter, maka 10 gram dikali 10 liter, setara dengan 100 gram per 10 liter air tadi siramkan. Bisa aman. Jadi kalau pupuk ini ya, jadi penyebab tanaman itu keracunan dari pupuk biasanya ketika aplikasi tidak ada air. Saya pernah membuktikan tanaman keras berbuah tahunan lainnya, kasih dosis tinggi pun kalau di situ penyiraman yang melalui sistem pengocoran tidak ada masalah. Ya, karena nutrisi sudah mudah diserap oleh tanaman. Kemudian ditabur. Nah, kalau tabur ini hampir sama dengan slow release, ya 50 sampai 100 gram per pohon. Apakah TBM atau tanaman menghasilkan ya, untuk tanaman hortikultura, misalkan tanaman keras berbuah tahunan, bisa durian, manggis, mangga, ya, kemudian lengkeng. Nah, itu dosisnya 50 sampai 100 gram per pohon. Jadi produk yang 1 kilo ini informasinya harganya 1 VV, tidak ada penambahan kalau tidak ada perubahan ya. Kemudian bisa disemprot, yaitu dosisnya 2 gram per liter air. Kita sesuaikan tangkinya berapa, nah maka dosisnya tadi kita tambahkan. Misalkan tadi 15 liter, maka dosisnya 30 gram per 15 liter air ya, karena 2 gram dikali 15. Kocor 10 gram, tabur. Nah, kemudian interval aplikasinya, rekomendasi dari produsen, 7 sampai 10 hari sekali. Ya, kalau ingin bagus, 7 hari ya, rutin. Tiap pekan ya, semprot, tiap pekan semprot gitu kan. Dengan sistem foliar spray disemprot ke daun. Kemudian kalau sistem tabur khusus untuk tanaman keras berbuah tahunan, ini intervalnya paling cepat 1 bulan sekali ya. Nah, jadi silakan pilih Bapak Ibu semua. Cuman setelah saya mengadakan diskusi dengan produsen bahwa produk ini yang dikhususkan untuk foliar spray semprot ke daun ya, meskipun bisa dikocok atau ditabur, ini khusus. Nah, yang nanti yang 10 kilo pun itu pun khusus, tidak bisa dispray ya, maka nanti pilihan. Nah, maka saya sedang menganalisis ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita punya dosis katakanlah 2 gram per liter air ya, atau 5 gram saja, 5 gram per liter air ya, 5 gram per liter air, maka per 15-nya itu kita bisa hitung kebutuhannya. Jadi ini bisa dibuat menjadi 10 tangki 1 kilo ini. Ya. Jadi kalau ada calon mitra brilian yang join petani ya, ini bisa di closing dengan harga satu paket 1,85 yang jenis 1 kilo ini ya. Ini bisa untuk 1 hektar. Nah, itu keunggulan produk spray ya yang 1 kiloan. Jadi 1,85 dapat 10 produk untuk 1 hektar. Nah, ini pertama di produk based farming ya. Tapi aplikasinya tunggal ya. Tapi tetap nanti ada pendamping juga yang lainnya, nanti kombinasi dengan ekosida ataukah pengendali hama penyakit ya, terutama untuk memperkuat imunitas tanaman. Makanya ini saya sarankan ini aplikasinya tunggal. Dan alhamdulillah sampling ini sudah saya pegang. Karena produk baru ya. Dan alhamdulillah produk ini insya Allah nanti akan
Demplotkan di lahannya timnya Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Makanya besok jadwal saya harus ke Purwakarta ya, hari Sabtu besok untuk mengawal demplot ini. Tapi alhamdulillah saya pun sebelum menunggu demplot tadi, saya pun mengaplikasikan juga. Nah, kalau tanaman sedang menguning, ya, sedang pertumbuhannya kurang bagus dan layu kurang air, hati-hati, Bapak dan Ibu semua, jangan melalui sistem foliar spray. Karena sama halnya kita sedang sariawan, disuruh makan banyak. Ini menolak, mulut menolak. Maka kalau kita punya kasus tanaman menguning, karena tadi stomatanya sedang ada kerusakan, maka silakan melalui kocor atau dilarutkan dalam air disiramkan. Itu jauh lebih lebih gampang. Ya, jadi Bapak-Ibu semua, di sini sengaja tidak ada jadwal yang khusus, tapi intinya kalau saya hitung 1 kilo ini bisa untuk satu aplikasi, maka setiap petani atau mitra yang bergabung di paket first order ya, jadi satu apa namanya join first order di 1,85 paket brilian ini sudah bisa untuk 1 hektar. Nah inilah kabar gembiranya. Nah ini hampir sama nanti dengan harga pupuk subsidi pemerintah. Nah ini serunya nih punya pupuk yang terjangkau. Jadi lebih irit ya. Tapi nanti secara teknisnya nanti harus ada materi khusus lagi ya. Oke. Nah sekarang ada lagi yang kemasan 10 kilo. Pak, kalau begitu saya mau yang 10 kilo mau saya semprot. Jangan coba-coba. Jadi produk ini beda beda formulasi, beda kemasan, meskipun judulnya sama Mega Brilliant Triple 18. Nah, yang ini definisinya adalah ataupun aplikasinya melalui soil application, yaitu diaplikasikan ke tanah, ya baik dikocor, ditanam maupun ditabur. Kemasannya 10 kilogram. Kemudian untuk komoditas bisa tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan dan kehutanan pun bisa. Karena inilah hampir sama dengan pupuk yang lain. Nah, kalau ada yang bertanya, apa bedanya apa? Jelas ini sama-sama pupuk, kesamaannya, tapi bedanya inilah teknologi water soluble. Nah, Bapak Ibu semua yang masih bingung, apa sih water soluble? Jadi di luaran sana ada yang namanya pupuk MKP, KNO3, Kristalon, itulah pupuk yang disebut dengan pupuk teknologi water soluble fertilizer. Nah, artinya pupuk tersebut adalah pupuk yang sangat mudah larut dalam air, tapi kemasan 10 kg itu jarang. Rata-rata per 2 kilo maksimal. Apalagi kita punya agrosawit teknologi water soluble itu pertama di Indonesia. Karena pupuk teknologi water soluble untuk kategori NPK untuk sawit itu jarang tidak ada. Ya, nah itu keunggulannya. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menghitung atau untuk apa nih yang 10 kilo? Ideal untuk pemupukan dasar. Jadi ketika tanaman sebelum ditanam, kita sudah menginvestasikan pupuk ketika perakaran sudah mulai mencari makan, kita sudah tersedia di situ ya. Tanaman sudah tersedia dan mudah menyerap. Itu disebutkan pupuk dasar. Atau pemupukan susulan. Jadi pemupukan susulan itu yang diaplikasikan tadi bisa tanaman semusim yang berumur pendek, padi, jagung, kemudian singkong dan lain-lain ya yang hubungannya dengan tanaman semusim dan tanaman keras berbuah tahunan pun bisa menggunakan produk ini. Kemudian ya terutama yang paling utama adalah tanaman yang membutuhkan pasokan nutrisi dalam jangka waktu lama. Ya seperti tadi tanaman-tanaman durian ya. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, kemudian di sini produsen mencantumkan dosis ya apa di dalam kemasan yaitu untuk hortikultura. Nah, itu hortikultura apa? Ya jelas ini kategorinya tanaman semusim dulu ya. Ada cabai, ada terong, ada tomat, ada bawang, semuanya. Ini rekomendasinya 100 sampai 200 kilogram per hektar atau setara dengan 10 sampai 20 karung per hektar. Ya, kita belum berbicara masalah biaya dulu nih, 10 sampai 200 kilogram per hektar atau 10 sampai 20 sak per hektarnya, ya. Kemudian padi dan jagung. Nah, padi dan jagung ini bisa dikategorikan tanaman pangan. Dosisnya 10 sampai 15 karung atau sak per hektar area. Ya, 100 sampai 150 kg per hektar. Kemudian di sini ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu dibagi dua. Ada tanaman belum menghasilkan, ada tanaman menghasilkan. Nah, jadi adanya NPK berimbang ini dibutuhkan nutrisi untuk tanaman yang sedang berada di fase pertumbuhan vegetatif. Jadi kalau Bapak Ibu semua sedang memprospek pemilik pembibitan kebun sawit, baik pre-nursery yang 0 sampai 3 bulan ataupun main-nursery 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, maka pupuk yang tepat ini adalah pupuk NPK berimbang ini.
ya. Jadi teorinya begini, yang dibutuhkan pupuk, ya, yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah kenapa harus NPK berimbang di fase vegetatif? Karena pupuk ini kaliumnya tidak terlalu tinggi tapi berimbang. Kalau kalium terlalu tinggi di aplikasi ke fase vegetatif, itu hanya dijadikan sebagai imunitas biasa saja. Jadi sayang, buang-buang. Yang harusnya tadi ke arah vegetatif atau ke arah generatif, ini dimanfaatkan sebagai fase vegetatif. Maka saran dari kita, penggunaan NPK Mega Brilian 18 ini di fase pertumbuhan tanaman keras, ya, di fase vegetatif atau tanaman belum menghasilkan. Ya, nah seperti ini. Kemudian berikutnya lagi kita ini kan ya menjelang asar. Nah, masih banyak yang bingung. Harga ini gambaran saya yang mudah diingat ya. Jadi Bapak Ibu semua, harga satu PV produk Mega Brilian kita singkat namanya pupuk MB ya, Mega Brilian ya. Tipe 18 yang 10 kilo dengan yang 1 kilo itu apa bedanya? Kalau yang produk yang 10 kilo ya itu harganya 1 PV plus 140.000. Pak, kenapa harus ada penambahan 140.000? Udah jangan ditanya-tanya. Yang penting ini harga masih terjangkau. Ya, sama seperti agrosawit penambahan 125.000 per PV-nya. Nah, pertanyaannya satu PV itu berapa? Ya, tergantung. Kalau kita first order, nanti harganya jatuh di 325.000. Kalau harga repeat order, itu 265.000. Ya, misalkan kita belanja harga repeat order ya di 3 juta dapat 24 sak. Karena ada penambahan 140.000 per ininya kali 24, maka dibagi 24 sak, maka harganya 265.000. Ini harga harga mitra ya untuk yang 10 kilogram. Nah, harga yang 1 kilogram itu satu PV, satu produk value-nya FO-nya kalau di 1,85, maka ini harganya 125.000 per per posnya atau per sak kecil yang 1 kilonya ini. Nah, sekarang harga repeat ordernya berapa? Nah, harga repeat order ini bisa ada yang pembelanjaan yang 175.000 atau yang 3 juta dapat 24 sak kecil ini, maka harganya 125.000 itu pun boleh. Ya, yang penting ini apa namanya? Harga daripada produk dua varian Mega Brilian ini ya, yang insya Allah akan tercipta omset seperti agrosawit. Karena apa? Petani, kalau kita berhadapan dengan para petani, kalau ini pupuk NPK tidak banyak tanya dia. Dan pupuk ini, jadi NPK berimbang itu mulai dari 15-15, 16-16, 17-17, 18 sampai 21 itu ada NPK berimbang namanya. Nah, alhamdulillah kita dipermudah untuk mendapatkan izinnya. Kemudian sebetulnya kalau kategori pupuk NPK itu kita tidak harus banyak ngomong. Yang penting kita promosikan, tidak overclaim. Silakan buktikan, aplikasikan. Kemudian nanti kita lihat hasilnya. Dan ini sudah diproteksi oleh Standar Nasional Indonesia yang tidak bisa memainkan kadar, misalkan tiba-tiba di bawah 18. Kejadian di Solo ditutup, ya, pabrik pupuk yang sudah senior, ternyata ada keluhan dari masyarakat, di situ tidak sesuai harapan ketika dicek kandungannya. Nah, kalau ini insya Allah, karena ini sudah berstandar nasional Indonesia, dan paling utama ini sering kita adakan pengujian secara random. Jadi kalau mau mengujikan agrosawit saja kita harus ada sampling 100 kilogram, 10 sak. Dicampur, jadi jangan satu sak. Nah, campur nanti diambil beberapa titik, kemudian nanti dirata-ratakan. Ya, jadi Bapak Ibu semua, inilah materi tentang seputaran pupuk Mega Brilian. Nah, insya Allah ke depan, karena tadi judulnya pengenalan cara aplikasi saja, insya Allah nanti ke depan kita akan membahas bagaimana spesifikasi untuk tanaman semusim, bagaimana cara aplikasinya, perlu berapa banyak. Nah, nanti akan kita adakan lagi Zoom training berikutnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, tapi saya cek dulu di sini masih ada Pak Dimas atau Pak Kapten Norolis, masih ada? Pak Dimas? Oh ya, sudah meninggalkan Bu ya. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu semua silakan save saja nomor WA saya karena tugas saya adalah mendampingi seluruh mitra Brilliant Biz ini. Silakan save dulu nomor WA saya, nanti japinnya atau pertanyaan langsung ke nomor WA saya 0813 9542 4378. Ya, saya ulangi 0813 9542 4378. Jadi yang mau bertanya nanti japinnya langsung ke nomor WA saja ya.
Karena ini sudah masuk 2 menit lagi sholat asar, kita dahulukan sholat asar supaya ringan semuanya, ya, Bapak Ibu semua. Bahkan nanti pun ada informasi ya mengenai brosur pun nanti bisa didapatkan ya, ada 2 jenis brosur. Bagi Bapak Ibu semua yang kemarin berkunjung ke stand saya, ya itu banyak ya saya bertemu dengan para mitra dan itu banyak praktik yang untuk mempermudah closingan para petani. Nah, silakan japri saja di nomor WA saya, saya ulangi 0813 9542 4378. 0813 9542 4378. Ya, nomor sepatunya perlu nggak? Oh, udah ada ya. Nggak usah berarti ya. Baik, Bapak Ibu semua, sudah masuk waktu asar. Eh, Mudah-mudahan pertemuan pada siang menjelang sore ini terus menambah semangat Bapak Ibu semua untuk menebar kebaikan buat para petani daerah masing-masing. Untuk itu saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.